Oke, oke di sore yang cerah ini kita akan ada kuliah meeting yang keberapa? Ada yang ingat dari TRE meeting keberapa kita? 5, Mem. Mantap, ya kelima ya. Dan di meeting kelima ini kita akan mempelajari bagaimana untuk apa teman-teman? Ada yang tahu lagi? Untuk apa kita tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk Identifying variables. mantap. Iya, identifying variables. Nah, buat yang bertanya-tanya variables itu apa sih gitu. Nah, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Warno ya. Dan selamat datang kepada Pak Warno. Selamat Ya. datang juga kepada mahasiswa IF serta mahasiswa TRE. Kami berharap nanti selama kuliah umum ini begitu semuanya bisa aktifkan kamera terutama gitu ya, aktif bertanya, aktif menjawab dan nantinya untuk TRE absensi akan muncul di learning teman-teman jam 4 sampai jam 4.15. Jadi mohon pastikan teman-teman mengisi dari rentang waktu itu. Begitu ya. Baik, kita bisa mulai May I ya have a question? semuanya. May I have a question? Yes, you Oke. may. Ma'am? Oke. Absensi untuk yang ini yang lainnya gimana? Kan itu yang TRE udah jelas kan? Yang IF nanti aja ya, Anissa. Makasih, Pak. Oke. Baik. Oke, terima kasih Anissa. Untuk sebelum kita memulai, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Oke, baik. Pak Warno, the screen is yours. Oke. Thanks Bu Evita. Oke, teman-teman, hari ini kita lebih bukan ini ya, bukan model perkuliahan ceramah ya, tapi lebih ke diskusi. I have several reasons ya. Yang pertama, saya nggak ada slide hari ini. Kedua, eh, pembahasannya terkait variabel ya. Dan tentunya ini akan mungkin ya, mungkin sounds-nya itu akan agak berbeda antara kualitatif dan kuantitatif. Tapi sebetulnya track-nya sama. Nah, hari ini saya mau membahas variabel dari sisi pengaplikasiannya di riset, terutama nanti di metodologi dan juga di menuangkan atau di highlight atau outline di report kita atau di artikel kita gitu ya, atau di laporan TA lah jika teman-teman nulis TA atau laporan PBL, sama aja ya. Sebenarnya seperti saya bilang tadi, tracknya sama, misalkan dari Poltek menuju Nagoya Hill, track kita itu sama antara kuantitatif dan kualitatif, cuman yang kita bawa aja mungkin berbeda ya. Kalau saya di ranah kualitatif cenderungnya ya, cenderung di kualitatif. Berarti yang saya ambil di antara track dari Poltek ke Nagoya Hill itu ya yang berupa kualitatif. Mungkin dari teman-teman nanti di TRE dan kemungkinan sama ya kalau di informatika itu cenderung kuantitatif. Itu yang dibawa ya variabel-variabel kuantitatif. Tapi secara track sama aja. Nah, hari ini saya mau membahas untuk bagaimana pengaplikasiannya di metodologi dan bagaimana di highlight di laporan, gitu ya. Terus Bu Bu Vita, saya mau izin karena ini modelnya diskusi, jadi nanti saya akan sering meminta bantuan mahasiswa untuk memberikan contoh, misalkan, agar lebih kontekstual di dunia TRE, gitu ya. Kalau saya nanti kasihnya di dunia saya, applied linguistic, nanti tidak ini ya, mungkin bagi sebagian teman-teman nanti akan sedikit membingungkan. Nah, saya mohon nanti kepada Bu Evita, bagi teman-teman dari TRE terutama ya, yang merespon pertanyaan saya atau yang memberikan saya suggestion, semoga dikasih nilai tambah nanti ya, gitu.
Harusnya B plus jadi A minus, A minus jadi A, kan gitu. Oke, teman-teman terkait dengan variabel yang sering kita dengar di kuliah-kuliah metodologi itu ada independen, ada dependen gitu ya. Itu umumnya seperti itu. Teman-teman bisa cross check itu di YouTube. YouTube banyak banget ya. Apa itu independen sama apa itu dependent variable. Saya kasih satu contoh aja. Misalkan pengaruh pemasangan apa tuh namanya? Yang untuk dapat listrik di atas itu apa namanya itu? Apa yang biar kita dapat listrik dipasang di rooftop itu apa namanya? Panel surya, Pak. Panel, Pak. Ah, pengaruh pemasangan panel surya terhadap konsumsi listrik bulanan di kampus Polibatam misalkan. Nah, berarti ada berapa variabel tadi? Pengaruh panel listrik tadi satu. Itu yang disebut dengan independen. Terus konsumsi listrik Polibatam dependent. Intinya seperti itu ya, independen dan dependent. Tapi saya tidak akan membahas ke situ. Saya mulai dulu dari bagaimana eh, mengoutlinekan variabel tadi di eh, title atau titling atau penjudulan. Karena apa? Saya state sebelumnya, mungkin yang di kelas informatika pernah mendapatkan materi ini sebelumnya ya, tinggal refresh saja. Mungkin bagi teman-teman TRE, barangkali ini new insight barangkali. Jadi teman-teman, judul itu tidak sembarang judul ya. Jadi judul itu bisa menjadi daya tarik dalam suatu penelitian. Maka metodologi penjudulan itu penting juga. Nah, itu tidak lepas dari variabel tadi. Nah, teman-teman yang mau saya sampaikan, ini mungkin di kita belum belum apa ya namanya, belum umum, belum banyak diaplikasikan. Nah, hari ini saya mau tunjukkan. Oke ya. Eh, Sebelumnya saya mau ceritakan sedikit. Source-nya saya lupa ya. Nanti habis ini mungkin coba saya akan cari. Ada kuliah umum di UK. Dosennya seingat saya masih muda ya, kakak-kakak gitu. Tapi saya lupa namanya. Nanti saya coba search. Kalau udah nanti saya share mungkin kalau udah ketemu mungkin saya titipkan ke Bu Evita. Jadi di kuliah umum tersebut, Bu dosennya dari UK mengatakan bahwasanya secara garis besar suatu riset itu pelaporannya terdiri dari 3 bagian. Pertama judul, kedua abstrak, yang ketiga adalah body manuskrip atau badinya artikel. Berarti selain judul dan abstrak berarti masuk di body gitu ya, sampai terakhir nanti di conclusion. Nah, eh, Ibu dosen tadi mengatakan bahwasanya judul itu beliau gambarkan sebagai warna yang pekat gitu ya, warna yang hitam dan di antara putih gitu ya. Jadi yang lainnya putih atau grey atau abu-abu. Nah, judul itu berwarna putih pekat. Maksudnya adalah warna hitam pekat, sorry kok putih pekat. Jadi maksudnya judul itu akan di-highlight pertama kali oleh pembaca, oleh editor, oleh reviewer dan seterusnya. Termasuk kita ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita mempelajari navigasi referensi. Untuk menentukan relevan atau enggaknya referensi itu ke penelitian kita, kita pertama ambilnya dari judul dulu, kan gitu ya. Kalau tidak yakin baru ke abstrak kan seperti itu. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini, dari judul-judul ini kita bisa menentukan, oh kira-kira ini relevan, ini enggak. Kalau misalkan masih kurang yakin, baru kita masuk untuk melihat abstrak. Karena abstrak itu pasti muncul ya, baik itu artikel itu close access maupun open access, abstraknya pasti wajib ada. Nah, oleh karena itu beliau tadi bilang bahwasanya judul warnanya hitam pekat. Karena apa? Karena itu adalah bagian pertama yang akan dilihat atau di-highlight. Apabila judulnya mencerminkan sesuatu yang eye-catching gitu ya. Atau kira-kira eye-catching maksudnya apa ya, teman-teman dari elektro? Saya mau tunjuk yang nggak on cam ya, Rangga Kurniawan. Iya, Pak. Kira-kira eye-catching itu apa?
menarik perhatian, Pak. Ya, judulnya menarik perhatian atau enggak. Nah, jadi menempatkan variabel-variabel tadi di judul itu mesti eh, diperhitungkan, gitu ya. Mesti diperhitungkan. Karena warnanya hitam pekat tadi, maksudnya adalah sesuatu hal yang disoroti pertama kali. Judul itu. Kemudian setelah itu baru abstrak. Abstrak beliau gambarkan sebagai warna grey, abu-abu. Yaitu du- hal kedua yang akan disoroti setelah judul. Baru ke body manuskrip. Body manuskrip digambarkan putih gitu ya. Dianggap seakan-akan body manuskrip itu terakhir lihatnya gitu. Lihatnya paling akhir. Makanya judul itu penting. Nah, kalau di koran-koran ada yang namanya clickbait gitu ya. Kalau clickbait apa? Gustina Rahayu. Sering nggak baca baca berita di Instagram judulnya clickbait gitu. Gustina Jarang, Pak. gimana? Jarang, Pak. Jarang. Tapi clickbait maksudnya tahu nggak? Clickbait itu. Kalau nggak bilang nggak. Nggak tahu, Pak. Oke, tahu. Mungkin nanti dicatat sama Bu Evita ya. Oh ternyata Gustina Rahayu nggak tahu clickbait. Kalau Rangga tadi tahu egg catching, gitu ya. Oke, yang on cam tapi tidak nampak Ayesa Rizkina. Ayesa, Ayesa Rizkina, halo. Oh, nggak dengar ya. Ya udah, kita skip. Eh, Lihat dari sini aja. Ada di sorry, sorry. Clickbait. Nah, itu udah ditulis di apa? Di chat box ya. Daniel David. Halo, Mas Daniel. Artinya apa clickbait, Mas? Ya Pak, Clickbait artinya apa? Itu yang ditulis di chat box oleh Bu Evita. Ada judul-judul yang kita baca kadang di Instagram, di Facebook. Nah, judulnya clickbait. Maksudnya apa? strategi konten Pak. Strategi konten, ya. Oke. Oke, yang boleh ya, strategi konten. Maksudnya pada umumnya begini, kadang-kadang judul dengan isinya agak berbeda gitu. Dengan tujuan biar menarik perhatian pembaca. Saya kasih satu contoh ya, misalkan ada berita Donald Trump semakin kurus misalkan. Padahal isinya eh, powernya Donald Trump di dunia internasional semakin berkurang. Karena sedikit demi sedikit sudah disusul sama Vladimir Putin misalkan. Padahal isi beritanya seperti itu. Pengaruhnya Donald Trump itu semakin mengecil di dunia. Yang harusnya beberapa negara di Afrika sana dulu takut dan tunduk sama Amerika misalkan. Beralih ke mendekat ke Putin misalkan seperti itu. Maka di judul itu dibuat Donald Trump semakin kurus. Itu akan lebih menarik perhatian pembaca daripada ditulis misalkan pengaruh Donald Trump di Afrika semakin kecil, misalkan seperti itu ya. Dari judul aja kita udah tahu, oh Donald Trump di Afrika udah mulai nggak dianggap nih. Tapi kalau di judul ditulis Donald Trump semakin kurus kan, kita jadi bertanya-tanya ya. Atau paling tidak kita bakalan klik lah beritanya isinya apa. Nah, di dunia penelitian itu bisa dipraktikkan. Mungkin bagi teman-teman itu masih asing ya. Tapi hari ini, oke, tapi hari ini kok jadi video saya yang besar ya? Oke, tapi hari ini saya mau apa namanya kasih contoh itu dengan harapan nanti di akhir masa studi teman-teman itu judul-judul yang semacam agak tanda kutip clickbait itu bisa coba mungkin bisa dicoba ya, bisa dicoba untuk diaplikasikan gitu dengan apa tentunya tetap memperhatikan dari variabel-variabel tadi gitu ya. Oke, untuk itu karena saya tidak punya slide, saya cantumkan di sini deh. Nomor satu untuk eh, apa? Untuk mensiasati judul tadi ya, kita bisa menggunakan question tag.
Kira-kira question tag ini artinya apa? Siapa ya? Mbak Reka Makado. Mbak Reka ini IF ya? Animasi, Pak. Oh iya, animasi. Sorry, jangan IF. Saya maunya yang elektro. Leri Sabilila. Sabilila. Oke. Dari Itu if Sabilillah juga. IF juga, IF Pak. juga, Oh, Pak. oh iya. Randy Androleo Rizaldi. Ya, Pak. Oke, maksudnya question tag itu apa? Kurang tahu, Pak, kalau question tag. Kurang pernah dengar, Pak. Question tag itu, Pak. Question artinya apa question? Pertanyaan, Pertanyaan. Pak. Tag artinya apa tag? Aku tag Mas Randy di Facebook. Aku aku tag Mas Randy di Instagram. Hah? Tanda ya, Pak? Oh iya, berarti kalau diartikan apa? Eh, tanda pertanyaan, Pak. Ah ya udah, gitu aja. Tanda tanya. Oh, Nah, gitu ya. oh, oke, Pak. Question tag. Yuk, question tag tuh kalau disimbolkan seperti ini nih. Ini question tag. Tanda tanya. Oke ya. Judul bisa dengan question tag. Yang kedua, kita bisa memberikan judul, yang ini yang jarang ya. Jarang banget saya jumpai. Bahkan sekalipun belum saya jumpai di TA-nya anak-anak di elektro maupun di informatika. Kalau di mesin saya kurang tahu ya. Pakai yang dinamakan dengan anekdot. Ya, anekdot. Nah, Cindy Veronica. Halo Mbak Cindy. Iya, Pak. Are you okay today? Yes, I'm fine. Okay. What do you think with anecdote? Kira-kira anekdot itu maknanya apa menurut Mbak Cindy? Boleh tanya ChatGPT kalau bingung. Mungkin cerita singkat, Pak. Ya boleh cerita singkat boleh ya. Jadi judulnya kok bisa cerita singkat gimana sih Pak? Masa judul jadi cerita gitu ya ibaratnya. Penasaran nggak Mbak Cindy? Judul kan singkat banget ya judul penelitian itu. Masa dibuat cerita bisa ya? Ada pertanyaan begitu nggak? Ada nggak pertanyaan seperti itu, Mbak Cindy? Iya, Pak. Oke ya. Jadi kayak mengajak ngobrol pembaca atau bercerita singkat gitu. Tapi dibikin jadi judul gitu ya. Kita kita langsung ke TKP aja. Oke, misalkan seperti ini teman-teman. Contohnya. Sebentar ya. Coba saya cross check. Tadi saya tandain lamannya. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita mulai dari anekdot dulu ya. Ini mulai dari anekdot. Kira-kira seperti ini. Judulnya. Teman-teman perhatikan. Jadi judul eh, suatu artikel atau TA sama aja ya. Judul artikel, TA, PBL, apapun itu. Pokoknya yang di bidang akademik itu eh, metodenya sama, tidak ada dikotomi. Misalkan kalau judul di artikel begini, di TA nggak boleh, nggak seperti itu. Sama persis, nggak ada dikotomi. Jadi kalau ini bisa di artikel, maka ini juga boleh diadopsi di penulisan TA seperti itu. Nah, yang ditandai dengan biasanya ya cetak miring dalam tanda kutip, ini disebut dengan anekdot. Ya, judul-judul model-model anekdot. Seakan-akan kayak tidak standar, tetapi boleh. Nah, itu. Kayak enggak kayak bukan kalimat deskripsi gitu kan. Bukan kalimat yang standarnya judul, tapi boleh gitu. Boleh dicetak miring, boleh juga enggak, misalkan pakai tanda petik aja boleh. Oke ya, saya mau minta tolong ya ke siapa nih? Rahmat Fauzan yang pakai topi Mr. Bean. Halo Mas Rahmat. Mas Rahmat.
Oke, Ya, Pak. tolong di itu ya, di translate tadi. Mana ya tadi ya? Ini nih. Tolong ditranslate judulnya ini apa maksudnya? Sampai sini aja deh kalau enggak. Nanti saya kasih ininya. Yang mana variabelnya gitu ya. Dan bagaimana batasan-batasan membuat judul sesuai dengan anekdot. Kira-kira ini artinya apa? Yang dicetak miring. Nyerah. Masa nyerah? Mana ya? Bentar, Pak. Oh bentar, tanya ChatGPT dulu. Oke, Aldi Yudianto. Dibantu Mas Aldi. Apa itu maksudnya Mas Aldi? Nah, jika kita menurunkan responsivitas kita, algoritma Lex Atlas itu apa, Pak? Likes us, menyukai kita. Maka algoritma Lex Atlas seperti tidak berguna, Pak. Iya. Jadi menurun gitu ya. Jadi Ya. anggap aja misalnya begini ya. Kamu misalkan jadi public figure nih. Public figure entah di bidang apa misalkan. Mungkin kamu kasih konten-konten YouTube di bidang elektronika misalkan. Sehingga followermu banyak misalkan ya. Tapi di akunmu itu waktu kan kan biasanya kalau public figure ya di bidang elektronika sering bikin konten-konten elektro yang bermanfaat. Biasanya followernya nggak jauh-jauh dari ya akademisi, mahasiswa gitu ya. Kemudian eh, followernya nanya bagaimana dengan ini itu terkait elektronika. Jika responsifnya itu kamu turunkan atau nggak kamu perhatikan atau kamu kurangi, maka algoritma yang suka di page kamu atau di akunmu itu akan menurun. Maksudnya seperti itu. Nah, baru di sini disebut a biographical perspective on losing control in platform economy. Nah, menempatkan variabel penelitiannya itu ada di klausa yang terpisah gitu ya. Maka di sini teman-teman perhatikan ada tanda titik setelah anekdot. Jadi macam-macam nanti ininya ya caranya. Boleh pakai titik, boleh pakai garis tengah yang panjang itu boleh, atau boleh pakai titik dua. Kalau saya selama ini seringnya sukanya pakai yang titik dua gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan ya, kalau ini, nah ini misalkan terpisah ya. Misalkan saya pengen buat judul dengan question tag atau tanda tanya. Jadi judul tuh boleh juga dengan tanda tanya. Sekarang seperti ini. Saya meneliti ini anggap aja ya di bidang kalian misalkan nanti direkontekstualisasikan. Saya meneliti konten buku nasional dan internasional. Kemudian saya ingin menggunakan metode question tag tanda tanya. Nah, untuk memisahkan antara dua klausa yang berbeda dalam satu judul, berarti namanya subtitle, itu bisa digunakan dengan titik dua seperti ini. Nah, kalau yang tadi pakai titik biasa. Nanti ada juga yang dipisahkan pakai kayak tanda strip panjang di tengah. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga boleh. Teman-teman bisa adopsi yang mana aja yang suka. Ini bahkan ada tiga klausa ya ibaratnya. Ada 3 klausa yang terpisah jadi satu judul. Kalau kita bikin satu judul yang satu klausa aja, biasanya kan mesti apa ya? Mesti membuat arti yang satu kesatuan ya, kepaduan gitu ya. Tapi kalau yang ini bisa terpisah maknanya. Jadi ini berdiri sendiri sampai sini, kemudian ini berdiri sendiri. Nah, yang mana apa namanya tadi? Variabelnya yang mana? Nah, bisa dicantumkan di subtitlingnya ini. Yang kedua, kalau yang kedua, berarti biographical perspective dan apa platform ekonomi. Itu. Misalkan teman-teman tadi
apa tadi? Panel surya dan konsumsi listrik. Nah, seperti itu. Nanti bisa ditaruh di apa namanya? Di subtitle atau pause title yang belakang atau boleh juga di depan. Dibalik-balik boleh ya. Anekdotnya di belakang ya. Kemudian variabelnya dari penelitian kita ditaruh di depan itu boleh. Suka-suka kita aja. Kira-kira yang mana yang bagus. Gitu ya. Oke. Terus kalau contoh-contoh tanda tanya yang lain banyak sih. Nanti teman-teman bisa pakai apa namanya? Misalkan begini. Pak, saya pengen nyari contoh-contoh judul pakai tanda tanya di bidang elektronika misalkan. Boleh. Nanti apa namanya? Keywordnya di iniin aja. Misalkan software engineering ini diganti misalkan elektronik misalkan. Ini contoh ya, contoh-contoh nyari judul yang pakai tanda tanya. Ada nggak? Ah, ini ada nih. Ya, ini pakai tanda tanya. Terus mana lagi ya? Nggak ada ya. Mungkin nanti dicari ya, tempat lain pasti biasanya ada. Nah, untuk memisah antara subclause dan clause-nya tadi, kalian boleh pakai titik dua seperti ini. Rata-rata kan pakai titik dua. Judul TA kalian boleh title-nya pakai titik dua seperti ini. Oke ya. Satu lagi ya. Nah, contoh misalkan ini tidak dicetak miring nih. Tapi ada tanda petiknya gitu. Quotation mark-nya ada, single quotation mark. Berarti anekdotnya di mana? Yang di sini. Nah, kemudian masang variabelnya di mana? Di sini. Oke. Mana variabelnya? Inferiority. Non-standard worker. Konteksnya di mana? Di Belgia. Kita coba ini aja ya, fokus di anekdotnya aja. Bantu dong. Siapa tadi? Samuel deh, Samuel. Yang murah senyum. Samuel. Nah, coba dibantu translate ini maksudnya apa? Sebentar, Pak. Kredibel. Pakai ChatGPT dulu. Saya nggak tahu kredibel itu apa, Pak. You are less. Kredibel. Kredibilitas. Apa kredibel bahasa Indonesia biasanya teman-teman? Kredibel. Ayo, kredibel apa coba? Kredibel. Percaya ya, Pak. Ayo, apa tuh? People don't want to give chance. Meyakinkan, Pak. Ya, benar. Kemarin kan udah kita bahas ya, sumber-sumber jurnalnya kredibel nggak, terpercaya nggak, meyakinkan nggak. Coba kalau di translate jadinya gimana tuh? Kamu kurang dipercaya di hidupmu. Less Mm-mm. reliable. Terus less reliable, Less reliable, aduh. apa tuh? Less reliable. Reliable. Saya diandalkan. Itu tuh udah dikasih bocoran tuh. Udah nggak bisa dipercaya, nggak bisa diandalkan, ya kan? Ya, orang tidak mau memberimu kesempatan. Oke. Jadi bisa dibikin judul kayak gitu ya. Nah, itu kamu coba direkontekstualisasikan ke judul-judul TA kita, gitu ya. Di semester ini saya mencoba judul anekdot ini di salah satu bimbingan saya, tapi di D3 informatika. Nah, ini, oh ya, oke, izin ke toilet boleh. Nah, yang mau ke toilet boleh ya, silakan. Nah, itu belum apa ya?
belum di konteks pendidikan di Poli Batam ya, saya rasa belum banyak yang mengaplikasikan ini. Gitu. Nah, sebetulnya kalau ada banyak waktu sih kita bisa ya ajak teman-teman untuk mencoba untuk membuat judul anekdot ini, tetapi disesuaikan dengan project PBL yang dibuat di semester ini. Jadi project PBL-nya judulnya apa? Coba dibikin anekdotnya gitu. Ya. Bisa. Nah, kalau lebih agak horor ya. Ini misalkan seperti ini. Ini yang di informatika pernah saya kasih tahu nih. Judul ada yang seperti ini. Oke. Coba ini cewek ya, bantu ya. Apa artinya coba? Biasanya kalau cewek lebih menjiwai ini. Nah, ini anekdotnya nih. Nampak nggak? Nampak nggak? Mas Sefli nampak? Anis, jangan Anissa. Ini saya mau lihat yang elektro. Aisyah Fatik, bukan ini animasi juga ya. Siapa ya? Selviana Aktasia. Halo Mbak Selviana. Mbak Selviana bisa bantu saya Mbak Selviana? Oh iya, jadi. Mbak Selviana, halo. Oke, tolong bantu translate Mbak. Judulnya apa ini? Mbak Selviana masih di sini nggak? Oke. Saya pilih yang ini ya, yang off cam. Nadia Nasanain. Halo Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia. Mbak Nadia Nasanain. Nggak ada yang mendengarkan ini Bu Evita. Gimana ini anak elektronik? Saya Pak bisa. Oke, yuk. Tidak perlu terburu-buru untuk mencintai menulis karena cinta akan tumbuh seiring waktu. Oke, mantap. Contoh-contoh anekdot salah satunya seperti ini ya. Jadi ini di kelas menulis bahasa Inggris gitu ya. Penelitiannya menggunakan metode photo voice ya. Variabelnya di sini photo voice sebagai metodologi. Kemudian digunakan di apa? Di classroom writing classroom. English writing classroom. Ini sebetulnya satu-satu kesatuan aja ya. Jadi kelas menulis bahasa Inggris. Kemudian risetnya digunakan metodologi photo voice. Jadi variabelnya ada di depan ini. Gitu ya. Kemudian disambung dengan anekdot tadi. Tidak perlu terburu-buru mencintai menulis. Karena cinta akan tumbuh seiring dengan waktu. Nah, judul-judul yang seperti ini bisa menarik perhatian para editor atau reviewer atau apapun itu. Ya. Sehingga tidak langsung skip tulisan kalian gitu. Begitu kalian ngirim tulisan dan judulnya eye catching gitu ya, mereka akan tertarik gitu. Paling tidak akan mencoba untuk mereview isinya gitu. Tidak langsung di skip kayak gitu. Kan ada tipe editor tuh dapat masukan misalkan submit naskah penelitian, begitu baca judulnya kurang, padahal belum tentu isinya, kadang baru judulnya sepertinya nggak, langsung skip, langsung masuk spam, langsung masuk. Kalau judul kalian dibuat menarik, paling tidak gitu ya, paling tidak bisa at least masuk ke tahap reviewnya gitu ya, review. Oke, kemudian ini dari segi title ya, penjudulan. Kemudian kita mau sedikit bahas di bagian metodologi. Nah,
Di metodologi nanti variabelnya mungkin berbeda lagi. Kalau kalau di apa namanya di kualitatif nanti tergantung melibatkan biasanya kalau di dunia teknik ya di informatika mungkin di elektro sama makanya saya nanti mau coba ingin dipastikan lagi. Eh, Selama ini teman-teman Bu Evita ini semester berapa ya teman-teman ini? Semester 5, Pak. Semester 5 berarti sudah melakukan PBL 5 kali dengan sekarang ya. Tapi 4 kali yang sudah selesai ya kan? Betul, Pak. Oke. Seharusnya begitu ya, Pak. Iya. Nah, tolong mahasiswa elektro salah satu jawab pertanyaan ini. Selama semester 1 sampai dengan 4, ketika kalian bikin produk PBL, ada nggak fase testingnya gitu? Pengujian produk, ada nggak? Yang elektro, salah satu aja. Masa harus ditunjuk terus sih? Ada Pak. Oke, Ada Pak, ada ada. Pak. Oke. Metode testing produknya apa aja yang pernah kalian lalui? Misalkan kalau di IF ya, ini saya kasih satu contoh. Misalnya kalau di IF, saya bikin aplikasi apa namanya? Aplikasi pengantaran barang misalkan atau aplikasi bonceng. Ada kan laju ya anak IF itu ada yang bikin aplikasi laju. Jadi kalau rumahnya Batu Aji buka aplikasi itu kira-kira ada mahasiswa lain nggak yang dari Batu Aji yang jok belakangnya kosong. Jadi bonceng kayak gitu. Nah, pengujian produknya itu ada metode alfa, ada metode beta. Nanti tolong saya diingatkan kalau kebalik ya, yang anak-anak animasi. Kalau alfa berarti si peneliti itu nyebarin angket atau kuesioner ke para pengguna, misalkan ke 100 pengguna misalkan. Kemudian di situ ada kuesionernya terkait dengan produk-produk tersebut, apakah mudah digunakan, apakah friendly, mobile friendly atau apalah misalkan. Kemudian yang testing betanya gitu ya. Tadi kan testing alpha ya ke user-usernya itu. Kalau testing betanya melibatkan misalkan dua ahli di bidang aplikasi itu, misalkan dua profesor atau dua praktisi gitu ya yang punya keahlian di bidang itu untuk menilai dari teknisnya gitu ya, dari istilahnya dari segi keilmuannya gitu. Jadi ada 2 kali testing pengujian, ada pengujian alfa nyebar kuesioner ke user ya. Nanti ditanyakan apakah produknya ada apa kurangnya ada apa enggak, kalau ada apa misalkan seperti itu. Kemudian ditanya juga yang versi betanya ke para ahli gitu ya. Nah, kalau di elektro kira-kira testingnya seperti apa? Ada boleh dikasih tahu? Kalau di elektro gimana? Metode testingnya, testing produknya. Apakah sama atau beda? Halo? Beda, Pak. Nah, kalau tes elektro gimana? Eh, Kalau di elektro biasanya lebih ke arah buat produknya itu dari judul yang udah disediakan, Pak. Atau dari judul yang kita punya judul ide dari judul sebelumnya, Pak. Jadi dikembangkan, Pak. Jadi nggak ada melakukan testing ataupun melempar kuesioner, Pak. Berarti testing produk nggak ada. Tadi katanya Eh, ada. Kalau untuk testing itu lebih ke testing hasil project akhir, Pak. Maksudnya tidak ke pengguna nantinya, Pak. Jadi kami yang kami yang buat alat, jadi kami yang memastikan apakah testingnya itu sesuai dengan target awal, Pak. Seperti itu, Pak. Oh gitu, di tes sendiri gitu ya. Tanpa Benar, Pak. tanpa melibatkan orang lain intinya ya. Benar, Pak. Oke, oke, saya Kecuali yang ini, Pak. Kecuali yang emang mereka bekerja sama dengan seperti PT-PT ataupun perusahaan-perusahaan, Pak. Itu ya itu baru berarti kan testingnya user dulu, juga Pak. itu. Berarti kan user juga. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke. Nah, yang melibatkan ahli itu pernah nggak? Misalnya kamu bikin apa di elektro, kemudian melibatkan ahli untuk menguji produkmu, ada nggak? Pernah nggak? Izin Pak, ini mungkin ada sebagian kemarin yang ikut UMK Pak.
Itu emang ada dari tenaga ahli langsung yang memastikan bahwa target dari alatnya itu sesuai dengan produk jual, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Cuman itu nggak semua, Pak, yang dapat, Pak. Ya, oke. Tapi intinya ada ya. Ada, Pak. Oke, sekarang saya mau membahas sedikit tentang itu. Nah, kalau di bagian metodologi, variabel-variabel yang penting yang mesti kita ketahui itu salah satunya adalah di pengujian, gitu ya. Di pengujian. Nah, di pengujian itu apakah melibatkan manusia atau makhluk hidup, misalkan hewan atau kan bisa diuji di alat itu di hewan kan bisa-bisa aja ya. Misalkan apa namanya pendeteksi elektro ya, misalkan contohnya pendeteksi suhu tubuh hewan menggunakan LoRa atau apalah misalkan di bidang elektro. Nah, itu kan nanti bakalan diuji di manusia. Atau begini, saya misalkan elektro ya saya membuat rompi untuk para pekerja lapangan McDermott misalkan. Jadi rompi itu di dalamnya saya kasih alat-alat yang bisa mendeteksi suhu tubuh, detak jantung, dan pergerakan dia ada di mana misalkan. Kemudian nanti informasinya akan langsung terhubung ke meja atau komputernya leader atau supervisor. Jadi pagi-pagi misalkan saya supervisornya misalkan saya kalau ada pekerja saya yang suhu tubuhnya di atas normal misalnya 38, 39 bisa terdetek di PC saya. Kira-kira itu masuk di ranah elektro nggak? Pakai LoRa atau pakai apa gitu. Bisa nggak jadi produk elektro itu? Bisa nggak? Bisa, Pak. Oh, bisa ya. Itu termasuk ranahnya elektro ya? Benar? Iya, Pak. Oke, misalkan saya bikin itu. Bikin rompi tadi. Pagi-pagi saya bisa ngecek nih karyawan saya siapa yang suhu tubuhnya ini. Jadi bisa saya panggil, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan sensor gerak seharusnya dia tidak di tempat itu misalkan. Atau dia jatuh dari ketinggian misalkan ini contoh ya. Karyawannya jatuh dari ketinggian. Jadi ada sensor geraknya jatuh tuh. Nanti muncul notifnya di komputer saya. Oh, ada karyawan saya yang ada pergerakan dari lantai 8 ke lantai 1. Cepet banget. Nggak mungkin ini lewat tangga atau lewat lift. Jangan-jangan jatuh nih. Jadi cepat terdeteksi. Contohnya seperti itu. Nah, ketika produk itu saya buat, nggak mungkin dong nggak diuji ke manusia gitu. Bagaimana nanti mau menguji detak jantung? Bagaimana menguji suhu tubuh? Nah, di dalam metodologi penelitian, variabel-variabel yang melibatkan manusia atau hewan itu mesti ada apa namanya etika penelitian gitu ya. Jadi ketika kita meneliti itu kita juga beretika gitu ya. Etikanya apa? Yang pertama simbiosis mutualisme. Jadi, orang yang kita jadikan partisipan peneliti dengan kita sebagai peneliti, apalagi kalau kita ambil data dari mereka ya kayak anak-anak IF tadi itu nyebar kuesioner, alatnya bagus apa enggak, kalau enggaknya di mana, nanti tolong kasih masukan melalui esai atau apa gitu kan. Itu kan kita melibatkan manusia atau partisipan dan sumber data kita justru dari mereka untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan produk yang kita buat. Kalau IF berarti mungkin sebagai bahan uji coba lah mungkin ya, uji coba rompi tadi. Nah, tapi kan tetap melibatkan manusia. Nah, itu mesti ada etika penelitiannya. Mesti beretika dan harus ada asas simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Kita sebagai peneliti diuntungkan dengan dapat data dari mereka atau kita bisa meminjam tubuh partisipan tadi istilahnya dalam tanda kutip ya untuk testing alat kita gitu ya. Harus ada simbiosis mutualisme. Dua-duanya harus dapat benefit. Nah, itu seharusnya yang perlu diketahui dan digarisbawahi oleh semua peneliti di semua bidang. Termasuk bidang saya juga linguistik. Jika saya mengirimkan kuesioner, mengirimkan apapun itu angket ataupun intinya saya mengambil data dari mereka, kita harus memikirkan apa benefit buat mereka.
Oke lah kalau misalkan konteks penelitian kita di Poltek misalkan ya. Kita meneliti, kita membuat aplikasi untuk Poltek misalkan. Kemudian user kita orang-orang Poltek juga. Toh nanti kalau misalkan produknya jadi yang memanfaatkan orang Poltek. Oke lah kayak gitu. Kita langsung kasih kuesioner, mereka kasih masukan, kita dapat data dari mereka. Tapi satu saat mereka juga akan menggunakan alat kita. Oke lah, secara simbiosis mutualisme udah dapat. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana kalau partisipannya itu orang lain, apalagi kalau kalian nggak kenal. Contoh, kamu mau nguji produk, ya, nguji produk. Kemudian eh, kalau yang IF tadi ngirim kuesioner ya, ngirim angket ke pengguna. Kalau elektro oke lah, namanya orang-orang McDermott sebagai user Rompi tadi itu, kamu ambil misalkan 5 orang deh, atau 3 orang lah, sampling untuk partisipan. Untuk disuruh untuk pakai rompi itu. Habis pakai rompi, nanti kita detek tuh. Detak jantung gimana, suhu tubuh gimana. Kalau pergerakan misalnya dia kita suruh bergerak dari lantai 8 ke lantai 5. Terdetek nggak di komputer. Habis itu kita tanya-tanya bagaimana rompinya, nyaman nggak dipakai, menyusahkan dia bekerja nggak atau gimana. Itu kan dapat data dari mereka itu. Kira-kira simbiosis mutualisme nanti apa kira-kira? Terhadap 5 orang tadi. Apa yang bisa mereka dapat? Padahal belum tentu rompi itu nanti dipakai misalkan. Kita istilahnya baru merekrut mereka untuk sebagai apa ya? Partisipan penelitian misalkan. Ada yang bisa ngasih masukan nggak kira-kira? Yang animasi juga, kalau misalnya ngirim kuesioner ke pengguna untuk mendapatkan informasi terkait produk yang kita buat, udah bagus atau belum? Kita nanyain apa kekurangan atau apa yang bisa diperbaiki. Kira-kira cara untuk simbiosis mutualismenya apa? Ada yang bisa jawab? Bantu. Yang elektro 1, yang animasi 1 yuk. Apa simbiosis mutualismenya? Atau kita biarin aja, misalkan setelah ngisi kuesioner dan angket, kita ucapkan terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Kita kasih 3M ya. Makasih banyak-banyak. Kalian sudah memberikan data ke saya atau gimana? Ya, Mas Aldi. Jawab ya Mas Aldi. Apa kira-kira caranya? Biar saling mendapatkan benefit. Izin Pak. Mungkin yang pertama Pak, itu kuesioner yang mau dibagikan kuesioner yang memang seperti yang mereka gunakan Pak. Contohnya kalau di lantai 8 itu tentang wifi ataupun tentang ruangan 804 Pak. Nah jadi itu terkait tentang ruangan. Nah setelah kita dapat feedback dari mereka, jadi kita dapat apa yang perlu dirubah Pak untuk kedepannya. Oke. Nah Ya, jadi di situ mereka bagian dapat apa? Mereka dapat apa? jadi yang mereka dapat hasil akhirnya seperti jaringan wifi-nya bakal jadi lebih baik Pak. Ataupun ruangannya itu bakal lebih sesuai yang mereka inginkan Pak. Seperti itu Pak. Oke. Mereka dapat benefit dari penelitianmu ya? Iya Pak, benar Pak. Nah, oke lah itu kalau orang-orang internal ya. Kalau yang orang-orang eksternal, misalkan kuesionernya kamu sebar ke masyarakat yang belum tentu dapat benefit dari penelitianmu misalnya. Apa kira-kira yang bisa kamu berikan sebagai apresiasi? Ini ada yang di chat box. Izin menjawab Pak, mic saya nggak bisa on. Oke. Untuk animasi mungkin setelah mengisi kuesioner, para relawan bisa diberi konsumsi. Oke, ya itu betul. Ya. Jadi teman-teman, riset etik itu sebenarnya ada bukunya. Teman-teman bisa cross check ya. Riset etik. Nah, mungkin setelah kita kasih konsumsi dan stiker juga match. Mungkin setelah kita kasih konsumsi kayak enggak apa ya? Ya kayak nggak bisa ditunjukkan di TA kita. Masa kita nulis TA misalkan setelah kita kasih kuesioner di metodologi itu kita kasih mereka nasi bungkus misalkan.
Setiap orang 3 bungkus untuk pagi, siang, malam. Kira-kira itu umum nggak dilakukan? Memang nggak umum sih. Tetapi paling tidak harus ada sebagai riset etik itu ya, untuk jerih payah dari mereka yang memberi kalian data. Yaitu tadi boleh diganti uang pulsa misalkan, boleh. Tapi saya nggak bisa menunjukkan ya. Sebetulnya saya pernah baca nih riset dari eh, skala internasional memakai apa metode apa itu naratif inquiry. Jadi dia merekrut 3 orang untuk menceritakan pengalaman hidup dia ketika, kalau nggak salah ya, ketika melawan satu penyakit tertentu. Ya, penyakitnya ini memang penyakit yang susah disembuhkan. Jadi dia meneliti itu, seorang dokter meneliti 3 orang pasien untuk bisa menceritakan pengalaman hidup dia sehingga dia menjadi penyintas gitu ya. Apa sih yang dia lakukan sehingga dia bisa bertahan saat sakit itu dari sisi psikologis? Dampaknya apa? Luar biasa. Artikel itu bisa jadi bacaan atau berdampak bagi dunia medis ya. Orang-orang yang sakit dengan yang serupa atau yang mungkin lebih parah ataupun bahkan di bawahnya gitu. Jadi dapat insight gitu dari cerita orang tadi, bagaimana kiat-kiat dia bisa bertahan, bagaimana mengatur psikologis dan seterusnya. Padahal itu hanya berbasis cerita ya. Jadi penelitiannya berbasis cerita, cuman cerita doang. Tapi jadi new insight gitu ya. Sebetulnya apapun yang kita temui di dunia ini dulu awalnya cerita juga. Ini dari cerita ini, dari cerita ini, cerita ini, cerita ini. Kamu bisa begini, 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 terkadang itu sumbernya dari cerita. Maka cerita itu juga bisa jadi metodologi riset. Misalkan, kamu mau wawancara ahli kelistrikan atau ahli eh, transisi energi di lapangan langsung misalkan, di lapangan terserah di mana tempat kerjanya. Kemudian kamu ingin meneliti satu topik tertentu terkait transisi energi. Apakah harus bikin produk? Enggak juga. Boleh enggak berbasis cerita? Boleh. Apa pengalaman-pengalaman yang sudah didapat oleh praktisi tadi di lapangan kerja selama mungkin dia selama berpuluh-puluh tahun. New insight apa yang bisa didapat dari dia. Bahkan itu berbasis cerita. Nah, kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi. 3 partisipan yang dia mau wawancara itu dan menceritakan pengalaman hidup dia itu, kalau nggak salah dikasih sekian-sekian ratus $. Dan nominal itu betul-betul di state di metodologi. Di metodologi penelitian dia kasih tahu bahwasanya partisipan dikasih apa namanya reward namanya, reward sekian, bahkan nominalnya ditulis. Dan itu boleh. Buktinya diterbitkan di skala internasional. Nah itu contohnya ya. Atau yang nggak di state misalkan teman-teman bikin apa di elektro, bikin alat apa gitu ya. Kemudian ingin diuji oleh 1 atau 2 orang pakar. Pakarnya boleh dosen ya, boleh praktisi dari industri dan seterusnya. Diminta untuk melihat alat kalian, ngasih masukan dan seterusnya. Seharusnya kalau kalian mengikuti riset etik, itu nggak boleh hanya disuruh melihat, kemudian kasih 3M, makasih banyak-banyak Pak. Nggak boleh. Harusnya secara etika nggak boleh. Misalkan seperti apa contohnya? Diajak makan siang dulu di rumah makan Garuda, kenyang, kemudian ngopi, setelah itu fresh, baru diajak menilai produk kalian. Nah, itu lebih bagus, lebih beretika. Ya. Seperti itu mesti diperhatikan. Nah, terkait dengan variabel, apa yang mesti kalian perhatikan? Yang mesti kalian perhatikan adalah variabel-variabel apa terkait dengan partisipan yang melibatkan manusia tersebut sehingga mereka itu eligible untuk dimintai data. Ya, sehingga eligible untuk dimintai data atau untuk diminta menguji produk kalian. Itu penting. Mesti di state di metodologi. Ya, biar lebih ini saya coba ini ya.
Ini nanti silahkan direkontekstualisasikan di bidang kalian masing-masing. Ini di bidang saya, tapi tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaannya sama sekali dengan bidang kalian, ya. Dan ini bisa direkontekstualisasikan, maksudnya di apa ya, bisa ditulis dengan sounds yang sama, nada yang sama. Misalkan seperti ini ya, contoh. Saya meneliti guru-guru bahasa Inggris terkait dengan tantangan yang mereka hadapi ketika COVID-19 pandemi. Nah, ketika saya memakai variabel guru bahasa Inggris, maka sebelum penelitian itu saya juga mesti memikirkan variabel-variabel apa yang terkait dengan guru ini sehingga eligible untuk dimintai data gitu. Jangan-jangan guru yang nggak pernah ngajar online misalkan, walaupun COVID tetap offline misalnya, atau ketika COVID libur total misalkan, ya berarti nggak eligible. Maka saya harus memikirkan variabel-variabel apa sehingga guru ini eligible untuk saya mintai keterangan. Kalau kalian berarti variabel apa terkait dengan ahli tersebut sehingga eligible untuk dimintai mengetes produk kalian. Misalkan kalian bikin panel surya. Ngetesnya minta tolong satu ahli atau pakar dari dunia kerja. Maka harus diteliti dulu CV-nya. Misalkan sudah punya pengalaman di dunia renewable energy atau di pembangkit berapa tahun misalkan. Oh, ternyata baru setahun. Meskipun lulusan doktor misalkan ya, tapi baru lulus. Pengalaman kerjanya misalkan baru setahun di renewable energy. Kemudian ada satu lagi partisipan. Misalkan level pendidikannya S1. Tapi udah bekerja di pembangkit selama 25 tahun misalkan. Maka kita harus bisa menilai kira-kira partisipan mana ketika kita memilih variabel di sini tadi misalkan membuat mengeksplor pendapat ahli pembangkit listrik misalkan ya. Terkait dengan begini dan begini misalkan, atau mengeksplor siapa ya, teknisi aviation misalnya, pesawat udara, terkait dengan kekuatan baterai live phase pelampung di pesawat misalkan. Contohnya seperti itu ya. Kalau baterainya dengan kadar begini misalkan bisa bertahan berapa lama di air laut misalkan, di air tawar, di air payau dan seterusnya misalkan. Kalau sewaktu-waktu pesawatnya jatuhnya di danau, baterainya bisa bertahan berapa lama sehingga memungkinkan tim SAR untuk menyelamatkan misalkan. Kita mengeksplornya dari siapa itu? Engineer di dunia aviation misalkan, di perawatan pesawat. Nah, itu juga mesti kita perhatikan. Background pendidikannya apa, experience-nya gimana, dan seterusnya. Itu mesti kita perhatikan variabel-variabel itu. Dan mesti di-state di metodologi. Nah, begitu juga kalian nanti sama seperti ini. Misalnya kamu mengundang pakar di dunia pembangkit listrik. Meskipun ini tidak seperti tidak berfungsi atau tidak pernah di-state di hasil temuan kalian. Misalnya contohnya apa? Umur. Ini nggak akan di-state nih. Misalkan laki-laki atau perempuan. Kemudian tempat kerjanya di mana misalkan. Sebelumnya kan mesti ada diinvestigasi dulu tempat kerjanya beliau di mana. Apakah cocok enggak dengan pembangkit listrik? Nah, kemudian pengalamannya berapa tahun misalkan. Kalau pengalaman misalkan ini ya. Ini pengalaman mengajar misalkan. 20 tahun, 10, 7, ada yang 5 tahun.
Kemudian backgroundnya apa? Ada yang master, ada yang S1 dan seterusnya. Ini mesti diperhatikan ya ketika kalian melakukan testing-testing yang melibatkan pakar atau apapun yang melibatkan manusia misalkan. Mesti diperhatikan variabel-variabel ini. Kira-kira eligible enggak sebagai partisipan kita? Eligible enggak sebagai praktisi yang menilai? Nah, ini yang biasanya miss di dunia kita itu. Banyak sekali teman-teman di dunia teknik yang miss tidak melampirkan ini. Yang memang nggak berguna sih nampaknya. Di finding dan discussion ini hampir nggak di state sama sekali. Pengalaman 20 tahun, 10 tahun. Tidak di state. Gelarnya master, bachelor, dan seterusnya. Nggak di state. Tetapi dari sini editor bisa menilai. Partisipan kita itu eligible enggak sih? Untuk di-invite sebagai orang yang bisa melakukan testing atau orang yang kita ambil data dari mereka gitu ya. Kalau di sini kenapa disebut inisial? Secara etik memang tidak boleh kita menyebutkan nama asli dari partisipan kita. Misalnya kalian ya menginvite dosen Pak Nanta misalkan sebagai ahli yang akan menguji produk kalian. Nggak boleh kamu sebut di metodologi itu namanya langsung Pak Ananta Fakih Prebianto. Nggak boleh. Harus disingkat NP apa ya untuk menjaga privasi mereka. Ini baru dari apa namanya tadi variabel ya. Belum lagi nanti kita mesti menstate bahwasanya partisipan itu dan kita harus memastikan ya bahwasanya mereka volunteer kalau memang volunteer ya. Harus ada agreement gitu ya. Harus ada agreement bahwasanya mereka kalau kalian perhatikan ya di sini ya. Ini menceritakan semua tentang background mereka. Terus kita juga menstate di sini pseudonym atau nama samaran ya di demografi partisipan. Karena respect terhadap ethical purpose. Ini juga mesti di state di metodologi. Kayaknya ini kalimat biasa aja. Tetapi sebetulnya ini jadi pertimbangan penting bagi para editor ya terkait dengan kekuatan metodologi kalian gitu ya. Terus kenapa kamu melibatkan mereka? Karena apa? Karena backgroundnya eligible sebagai penilai gitu ya dari produk-produk kalian. Terus apakah ada paksaan atau enggak? Juga mesti di state di sini. Voluntary participation. Ini juga mesti state. Ya. Partisipan pada awalnya diminta untuk menandatangani ya, sign. Ini tanda tangan boleh hitam di atas putih, boleh juga by ucapan nggak apa-apa. Bahwasanya menunjukkan kesediaan mereka info consent ya. Kalau ini memang betul-betul saya pakai legal dokumen gitu ya. Sebagai volunteer ya. Berarti di sini saya state juga volunteer participation. Jadi para guru ini memberikan data ke kami gitu ya sebagai partisipan itu secara sukarela. Tapi behind ini teman-teman di samping ini sebetulnya kita kasih reward ke mereka. Tapi nggak kita state di sini. Rewardnya mungkin bisa kita undang waktu itu untuk acara dinner bareng dan seterusnya, ya kan? Pokoknya kita jamu. Kalau memang nggak bisa jumpa langsung, ya udah bisa kita kasih reward berupa hadiah untuk apa? Sebagai pengganti jerih payahnya, pengganti pulsa lah atau apapun itu. Jadi tidak hanya 3M ya. Terima kasih banyak. Ini terutama anak-anak IF kalau bikin angket itu 3M. Terima kasih, makasih banyak-banyak, gitu kan. Udah partisipannya kehilangan waktu untuk ngisi kuesioner ya kan. Kehilangan pulsa sekian-sekian kilobit, tapi seperti tidak dapat apa benefit apa-apa dari kita. Padahal kita minta data dari mereka. Gitu ya. Ini contoh-contohnya. Yang lain mungkin tidak bisa saya tampilkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Tapi variabel-variabel ini mesti kalian perhatikan jika melibatkan manusia.
Yang pertama adalah voluntary, ya kan? Kemudian namanya juga mesti disamarkan. Kemudian backgroundnya kenapa eligible sebagai partisipan atau sebagai penilai dan seterusnya. Ini variabel-variabel dalam metodologi yang mesti diperhatikan ketika kita melibatkan manusia sebagai partisipan. Oke, mungkin itu ya. Oke, bagus nih. Jawaban Chef Edward Safli. Karyawan bisa diberi konten dan seterusnya. Oke, bagus. Oke, mungkin Bu Evita sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman butuh ininya, misalkan contoh-contoh untuk men-state variabel-variabel dalam metodologi atau butuh apa ya istilahnya pertanyaan lebih lanjut terkait dengan membuat judul bagaimana agar variabel-variabel itu tetap muncul tapi bisa menguatkan dan membuat judul kita eye-catching gitu ya. Teman-teman boleh invite saya di luar waktu perkuliahan umum ini. Mungkin seperti itu Bu Evita. Barangkali ada yang dipertanyakan silakan. Oke, Jadi baik. singkat aja ya hari ini ya. Mantap Pak Warno, terima kasih banyak atas penjelasannya begitu. Em, Sepertinya nih teman-teman di sini banyak sekali yang ingin bertanya ya. Sepertinya tuh kelihatannya ada yang bingung gitu ya. Nah, boleh teman-teman kita masih punya waktu banyak untuk tanya jawab begitu tentang identifying variables atau tentang apa yang sudah Pak Warno sampaikan tadi gitu ya. Bagaimana cara membuat judul yang eye-catching, yang ada clickbait agar dilirik begitu ya sama editor journals. Kemudian nanti bisa di post atau dipublish di beberapa jurnal nasional atau internasional begitu. Boleh teman-teman silakan bertanya. Feel free to ask please. Silakan. Oh ya, sebagai tambahan ini ya, tambahan informasi bahwa Pak Suwarno ini juga salah satu penulis di beberapa artikel secara nasional dan internasional ya teman-teman. Jadi saya datangkan langsung pakarnya begitu untuk hadir di depan teman-teman agar teman-teman mendapat banyak insights dan knowledge sehingga nanti saat penulisan proposal, tugas akhir atau artikel, karya ilmiah gitu, PKM, teman-teman ini sudah banyak informasi begitu dari Pak Suwarno. Begitu, silakan teman-teman bertanya. Kalau PKM itu ada judul-judul gitu ya Bu ya? Iya Pak, ada pengajuan judul. Nah, itu Begitu Pak. teman-teman bisa coba. Apa salahnya mencobanya? Coba dicoba metode judul anekdot untuk PKM. Iya, Izin Pak, betul sekali. tapi Iya, Ya, iya. untuk silakan. judul PKM ada aturan Pak. Oh, Sekalian izin bertanya Pak. oke. Ini saya masih bingung terkait eh, apa yang kuesioner untuk dapat hasil untuk kita kita Pak. Iya, Nah tadi kan Bapak bilang jangan hanya menggunakan 5M ya. 3M. Ya maaf Pak. 3M ya Pak. Nah Iya. tapi saya masih kepikiran Pak. Apakah kalau yang seperti Bapak bilang mengajak makan, mengajak ini, itu berarti kan target kita bukan target banyak ya Pak. Sedangkan Iya. kalau di TER ini terkadang ada proyek-proyek yang itu tuh emang untuk masyarakat umum Pak, masyarakat yang gede Pak. Jadi kita butuh kuesionernya itu bukan untuk satu atau mungkin 10 masyarakat, tapi kalau bisa itu hampir semua masyarakat mengisi sehingga kita tahu apa yang masyarakat betul-betul butuhkan Pak, seperti itu Pak. Nah, Oke. jadi saya lebih kepikiran Pak, apakah eh, kuesioner untuk beberapa orang itu termasuk sebuah kuesioner atau itu lebih ke sebuah masukan Pak, seperti itu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Oke, kita bisa menilai ya. Samplingnya nanti kan ibaratnya samplingnya itu ya. Kita nyebar kuesioner itu kemungkinan yang isi banyak atau enggak gitu kan. Kalau yang isi memang masyarakat umum ya dan penelitian kita itu yang diharapkan ya, memang kan penelitian kita itu kan diharapkan pemerintah kan harus berdampak. Makanya ada logo gini kan dari para pejabat Poltek kan biasanya kan seperti itu. Nah, kalau memang itu untuk masyarakat Batam misalkan.
dan penelitian kita itu diharapkan berdampak pada masyarakat, itu sebetulnya udah benefit bagi masyarakat. Ya. Kalau kita kuesionernya banyak ya disebar di Batam, kemudian yang isi misalkan 1.000, nggak mungkin dong kita nraktir 1.000 orang, tekor dong, gitu ya. Apalagi dana penelitian kan mepet ya. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman wise-nya aja gimana? Misalkan ketika penelitian kalian itu memang berdampak pada masyarakat, ya udah itu udah benefit buat buat masyarakat. Saat ngisi kuesioner diharapkan masyarakat kan ngisi betul-betul sesuai dengan realita agar penelitian kita itu memang betul-betul berdampak sesuai dengan realita. Nah, kalau memang penelitiannya nanti berhasil kan masyarakat yang merasakan juga. Sebetulnya itu udah benefit ya. Itu udah benefit. Secara etika udah terpenuhi. Tapi kalau teman-teman ingin men-state di kuesionernya, misalkan nanti 3 partisipan yang terbaik feedbacknya akan dikasih apa misalkan. Akan dikirimkan apa misalnya ke alamatnya atau akan diundang apa atau dikasih pulsa apa itu lebih bagus lagi. Padahal nggak kalian kasih pun kalau memang penelitian kalian nanti berdampak ke masyarakat sebetulnya itu udah benefit. Di state aja di metodologi atau di akhir dari introduction kan biasanya kita kan atau di metodologi juga ya. Kalau saya sih biasanya men-state 2 kali tujuan penelitian itu. Di akhir introduction setelah riset gap, kemudian di awal metodologi. Saya biasanya 2 kali men-state tujuan penelitian itu. Entah dengan bahasa yang mirip atau yang berbeda, tapi intinya sama. Nah, di situ kan bisa kita state bahwasanya penelitian ini bertujuan ini, gitu ya. Dari situ udah bisa dipahami bahwasanya penelitian ini nanti akan berdampak juga ke masyarakat. Belum lagi nanti di kesimpulan. Di kesimpulan kan, di conclusion kan ada yang namanya temuan, kemudian impact ya. Impact dari segi teoritis maupun dari segi praktek atau dampak di lapangan. Itu kan bisa di-state juga bahwasanya penelitian ini diharapkan berdampak bagi masyarakat dalam hal ini. Nah, itu udah benefit bagi masyarakat. Secara etik itu sudah terpenuhi. Tapi kalau EU lebih bijak, mau ngasih 3 reward untuk pemberi feedback terbaik, itu lebih bagus. Bahkan saya berani mengatakan reward kalian berapa boleh ditulis di metodologi. Reward kalian maunya berapa misalkan 1 juta per orang boleh ditulis di metodologi. Nanti saya akan coba carikan referensi yang men-state itu. Ada di skala internasional penelitian yang ngasih reward ke partisipan disebut berapa dolar. Dan itu boleh. Ya. Yang nggak boleh itu kalian nyebut namanya, nggak boleh. Nama asli ya nggak boleh. Harus privacy. Kecuali dalam tanda kutip mereka mau di state namanya. Bahkan beberapa penelitian itu kalau yang ada wajah ya, kalau kalian baca ya, di literatur internasional tuh. Kan terkadang ada foto kegiatan atau foto-foto yang di dalamnya itu ada wajah manusia yang nampak jelas. Itu ini loh, disensor loh wajahnya. Kasih garis hitam. Benar. Dan itu memang harusnya seperti itu. Tapi ada beberapa yang nggak disensor sama sekali. Tapi harus izin ke partisipan. Dan itu harus disetet di metodologi. Harus diungkapkan. Betul-betul harus clear metodologi itu. Terkait dengan partisipan tadi. Nah, saya mau katakan sebetulnya ini agak saya sayangkan ya. Saya melihat beberapa penelitian teman-teman di daerah Jawa sana. Institusinya itu sudah bisa menerbitkan surat clearance ethics namanya. Jadi harusnya di kampus kita juga ada. Ada badan mungkin oleh P3M ya terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat itu mengeluarkan clearance etik bahwasanya penelitian si ini sudah memenuhi kriteria etika penelitian dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun misalkan atau 2 tahun atau harusnya ada surat seperti itu. Di BRIN ada di BRIN clearance ethics itu ada. Saya mungkin nggak bisa tunjukkan ya. Bentar ya, saya coba dulu clearance ethics-nya. Sambil menunggu mungkin
Itu udah bisa menjawab belum? Eh, dari Mas tadi atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Sambil saya carikan contoh clear. Sudah cukup Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain mungkin jika ada, kalau enggak kita tutup. Kita tutup. Nah, ini Baik. nih, Oke. Clearenetic nih. Saya tampilkan ya coba ya. Seharusnya kampus kita harus ada seperti ini. Persetujuan Clearance Etik Riset Sosial Humaniora. Edukasi, ini judulnya ya. Ini kebetulan tim saya, kebetulan saya join di sini. Jadi BRIN itu betul-betul mengeluarkan seperti ini. Bahwasanya, nah ini nanti harus ditulis nomornya ini teman-teman. Saat artikel kita publish di jurnal. Harus ditulis nih. Gitu. Di kampus kita mungkin belum, dan sudah saatnya harusnya kita berpikir ke situ. Karena riset etik itu menjadi kewajiban, ya. Hal yang wajib sebetulnya. Cuman karena belum apa ya, belum umum di kita. Jadi kita banyak yang miss di sini gitu. Kadang-kadang saya lihat TA teman-teman itu, mohon maaf ya, eh, masih menyebutkan nama dari eh, siapa namanya itu, praktisinya disebut, bahkan sampai gelar-gelarnya, sampai tempat dia bekerja, beliau bekerja itu disebut. Saya nggak boleh itu ya, secara etika nggak boleh. Terus eh, tidak ada statement bahwasannya partisipan tadi volunteer gitu atau bersedia sukarela untuk terlibat di penelitian kita. Nggak ada di state sama sekali. Ya, sebetulnya itu juga melanggar aturan. Nah, tapi ya karena belum umum ya kita baru menuju ke situ ya. Sedikit demi sedikit kita mulai mengubah. Ya melalui kuliah-kuliah umum seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa praktikkan di waktu nulis laporan PBL dan yang lainnya. Nanti pas TA dan seterusnya. Begitu ya. Mungkin begitu Bu Evita. Baik. Terima kasih Pak Warno, benar sekali ya. Saya setuju dengan Pak Warno begitu ya. Sebaiknya kampus kita ini perlu untuk memberikan ethic of publication begitu ya. Jadi nanti yang publish itu atau yang lulus TA itu yang seberapa persen copy chat GPT-nya begitu ya Pak Warno ya. Benar. Yang kelihatan banget Benar, nih. Mas. Seperti ini sebenarnya sudah disampaikan juga kan sama Bu Hanifah. Oh Em, iya. Ya, sama Pak. Beliau juga menyampaikan bahwa di beberapa negara lain itu kalau kita mau publish sesuatu, mau tugas akhir, skripsi gitu, ada statement of ethics begitu, yang menyampaikan bahwa seberapa persen saya ngopi dari chat GPT atau dari mana dan bagian apa begitu ya teman-teman. Bukan semuanya ini saya copy paste dari chat GPT terus jadi gitu. Begitu. Oke. Mungkin satu pertanyaan dari saya ya Pak Warno, boleh ya? Boleh. Iya. Seperti yang kita ketahui kita punya ChatGPT, kita punya Gemini and other AI applications. Dan dari situ kita bisa saja hanya memberikan prompt revisi judul berikut ini menjadi lebih menarik gitu. Terus Iya. kita masukkan variabel-variabel kita, tek gitu. Terus jadilah judul itu. Apakah itu em, boleh, oke, atau bagaimana Pak? Eh, ini pertanyaannya sesuai dengan workshop minggu kemarin Ibu. Jadi minggu kemarin itu sebetulnya di kampus kita ada workshop ya di Gedung Teknopreneur. Iya, saya nggak Pengisinya kebagian Pak. pengisinya dari pengelola jurnal di Politeknik di Padang kalau nggak salah ya. Ah, kemudian ada narasumber kedua yang khusus membahas tentang AI di dunia penulisan akademis dan senada dengan beberapa workshop yang saya ikuti di berbagai tempat dan di berbagai kampus. Nadanya sama. Boleh nggak sih menggunakan AI? Nadanya sama, jawabannya boleh. Cuman ada beberapa yang berbeda itu, misalkan begini. eh, Menanggapi atau responnya apabila mahasiswanya menggunakan AI. Ada beberapa yang inginnya itu mahasiswa eh, meminimalisir penggunaan AI ya, agar critical thinkingnya tajam.
Tapi ada beberapa yang justru mendorong mahasiswanya untuk menggunakan AI. Karena beliau berpendapat bahwasanya next-nya ya, future gitu ya, yang tidak menggunakan AI itu bakalan tertinggal. Nah, itu semuanya asumsi argumen dari masing-masing ya. Kalau saya pribadi sih saya lebih ke boleh boleh aja menggunakan AI. Yang penting peran kita sebagai peneliti itu tetap ada. Dalam artian tidak di-generate langsung atau minimal kita membaca teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita kasih prompt nih di AI, saya upload data CSV misalkan dataset ya, saya ambil dari mana gitu misalkan. Kemudian yang penting kredibel ya datasetnya ya. Kemudian saya upload di Gemini misalkan. Saya kasih prompt buatkan misalkan begini, Anda adalah peneliti yang handal. Tolong tuliskan sebuah penelitian artikel ilmiah berdasarkan dataset ini komplit mulai dari judul sampai gitu misalkan ya, sampai conclusion disertai dengan citasi dan referensi. Dah habis itu kerja dia kan. Kita sebagai peneliti itu harus baca, ya kalau saya ya, harus baca semuanya. Karena apa? Saya sering tanya ke Gemini, halunya banyak banget. Ya, halunya itu banyak banget. Jadi saya bilang kasih citasi komplit dengan referensi. Betul, yang disitasi dan yang direferensi itu sama persis. Misalkan yang di atas, misalkan Fadila, misalkan 2020. Di referensinya juga Fadila 2020. Tapi pas saya cek di googling nggak ada. Nggak ada. Terus itu baru dari sisi citasi dan referensi ya. Berarti tidak memungkinkan juga paragraf-paragraf itu halu juga. Nah, itu mesti kita baca lagi. Nah, peran kita sebagai peneliti itu besar ya. Oke lah dia mungkin bisa kasih kita ide-ide dari draft artikel yang dia buat tadi, mungkin bisa membuat ide di kita. Oh ternyata ada sub ini lebih bagus ya. Nah, ini boleh kita ambil ya. Silahkan aja kalau mau diambil. Oh ada subsection di temuannya ternyata membahas ini. Nah, tapi literatur kita juga mesti kuat. Apakah yang kita dapat dari ChatGPT itu jangan-jangan sudah ada sebelumnya atau enggak gitu. Dan itu semuanya bisa di cross check kok. Kalau memang kemampuan navigasi yang minggu sebelumnya ya, itu kita udah mulai latih sedikit demi sedikit, kita akan kuat juga di situ. Jadi minimal harus dibaca. Nah, kesalahannya kita Bu dari mahasiswa dan saya sering banget nemu di-generate langsung dari AI gitu. Jadi bahkan saya pernah nemui tugas mahasiswa saking di-generate langsung dari AI-nya, itu masih ada kalimat begini. Kalau di bahasa Indonesia kan ya. Baiklah, saya akan membuatkan Anda paragraf ini. Lah itu kan kalimat dari dari AI itu. Harusnya itu dihapus. Ini mahasiswanya kurang jago sih. Akhirnya ya udahlah, dapat nilainya minimal. Sampai anaknya masa sanggah di minggu keberapa itu. Pak, saya kok nilai saya di luar ekspektasi begini. Ya udah tinggal di screenshot aja tugasnya. Udah nggak dibalas lagi. Siap salah katanya. Jadi itu literasi kita mungkin perlu ditingkatkan. Ya itu ya teman-teman, kita udah dikasih AI ibaratnya kan, udah ada AI, kita syukuri. Paling tidak AI itu bisa ngasih kita ide-ide ya untuk menulis. Bahkan yang sesuatu yang kadang nggak terpikirkan oleh kita, ada tuh idenya muncul dari AI. Tapi ya kita jangan males membaca. Harus kita baca lagi karena banyak yang halu. Masih ada waktu 1 menit nggak Bu? Boleh, silakan Pak, boleh. Ada teman-teman yang punya AI kan? AI pro maupun nggak boleh lah, terserah. Coba tolong sekarang tanya AI kalian. Begini promptnya. Berikan saya gambar jam 9 pagi. Kok 9 AM ya? Tolong
munculkan gambar jam 9 pagi. AM tulisnya. 9 AM. AM-nya boleh pakai titik, boleh enggak? Sekarang. Sebagai penutup ini ya. Ya benar itu. Tolong munculkan gambar jam 9 AM. Boleh. Hasilnya seperti apa? Itu sebagai gambaran bagi kita eh, apa ya? Agar jangan malas untuk membaca semua yang di-generate oleh AI. Jangan dibaca sebagian, harus semua. Harus semua dibaca. Udah? Ada yang udah? Satu aja sampling yuk. Siapa yang udah? Angkat tangan. Irfan Effendi udah belum? Saya Pak, sudah Pak. Oke. Hasilnya jamnya gimana? Jam berapa? Jam 9 Pak. Serius? Bener? Serius Pak, benar. Kamu pakai AI apa? Jenis apa? Gemini. Gemini. Oke. Berarti udah pandai Gemini ya. Tapi yang versi Pro Pak. Oh, versi Pro. Ya, bagus. Yang lain, yang lain? Ada yang udah? Akbar Fahlevi? Udah? Masih generate. Oh, generate. Oke. Oke. Ya udahlah. Mungkin itu ya. Nanti teman-teman silakan perhatikan hasilnya gimana. Oke, begitu Bu dari saya mungkin. Jika ada mungkin nanti ya seiring waktu teman-teman ternyata nemuin case yang sama, boleh tanya ke saya. Nanti kontak saya ada di Bu Evita. Saya juga hampir tiap hari ke Batam Center. Saya di lantai 7. Jadi kalau teman-teman pengen diskusi, kemarin itu Bu, ada satu mahasiswa elektro yang nanya ke saya, tapi chatnya tenggelam. Wah ini bagus Oh. nih jam 9 AM. Berarti ini pro enggak ini? Ini pro ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak Oh, pro. enggak pro ya. Berarti udah berbenah. Dulu kalau ditanya jam 9 AM jawabannya ngaco kemana-mana gitu. Bagus berarti sekarang AI udah mulai berbenah. Ya, Mungkin saya begitu ya. salah, Pak. Iya, mana yang salah coba? Oh kan jam 10. Ini. Saya juga jam Saya kayak 10. ini juga, Pak. Saya juga jam 10 kok. Anda tidak AI-nya sendirian. belum di training. Ya, mesti dilatih lagi. Ini punyanya anak animasi cocok ini. Punya Saya kayak Fadila. gini Pak. Analog harusnya kasih analog bilang. Analog. Oke. Nah, itu siapa itu malah jam 12 kurang 10 itu. Parah itu. Oh, ini. Jam 10. Padahal promnya udah bener ya. Oke. Mungkin dia pakai data Singapura. Ya, jadi jangan terlalu percaya sama AI ya. Mereka bisa halu kok. Halu. Jadi harus dibaca lagi. Mungkin begitu Bu Evita. Saya kembalikan ke Bu Evita. Baik, terima kasih Pak Suwarno. Ini salah satu real ya, teman-teman, real example. Hanya dengan 9 AM saja banyak sekali jawabannya gitu. Iya, dan dari meeting kita pertama sampai meeting kita yang keberapa ini? Kelima ya. Bukan hampir ya, semua pembicara menyatakan hal yang sama bahwa AI itu bisa halu. Ya, kalau teman-teman ngeh gitu, semuanya menyatakan hal yang sama. Iya, Pak, iya. Nah, jadi jangan terlalu percaya sama AI, harus dibaca dulu, gitu ya. Oke, buat yang waktu itu WA Pak Suwarno, TRE mungkin bisa WA lagi ya Pak ya, karena mungkin Ya, chatnya chatnya tenggelam. tenggelam Bu. Kalau nggak salah nanya referensi apa gitu. Saya cari-cari kok nggak ada gitu. Saya, Iya, Pak, saya. Oh iya ya, nanti tolong di resend ya. Oh iya, Pak. Mumpung saya lagi nggak ada agenda malam ini. iya. Jadi malam ini didedikasikan untuk teman-teman yang mau bertanya ya Pak ya, keren Iya, sekali. benar. Khusus untuk elektro. Terima kasih banyak ya Pak Suwarno atas kehadirannya dan Oke. bantuannya serta informasi yang sudah disampaikan kepada teman-teman TRE dan IF. Semoga nantinya bisa diaplikasikan dengan baik, begitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita menutup
acara mata kuliah metodologi penelitian kita hari ini. Kita mau foto bersama ya. Mohon untuk semuanya on cam. Oke. Oke, first slide ya. Senyum terus ya sampai kering. Tunggu ya. 1, 2. Oke, first slide. Hang on. Hang on. Hang on. Tunggu ya. Salah saya. Hang on. First slide. 1, 2, 3. Smile. Kenapa jadi tiba-tiba tidak bisa? Apakah ini? 1, 2, 3. Oke. First slide. Tunggu. Second slide ya. Senyum terus. Second slide. Siapa tahu kalian ada di second slide juga. Senyum. Smile. Oke. Second slide. Third slide. Oh, we have 5 slide. Okay. So now the third slide. Please smile. Okay. Next one. Next one is the fourth slide. 3, 2, 1, smile. Oke. Kayak foto ini ya, kita banyak sekali hari ini. Dan the merrier the better. Oke. And then the last slide. Here we go. Okay. All right. So I think that's all for our today's meeting, everyone. Before we leave, before I end the meeting, let's pray in our own belief and religion. Let's pray. Amen. Okay. Thank you everyone for coming and being actively participated in this class. So hope to see you around then tomorrow. Thank you everyone. Bye. Thank you Pak Suwarno. Terima kasih Bu. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Pak. Bye.